Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Fauzan. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit mengenai materi wawasan Nusantara bertepatan dengan adanya mata kuliah yang saya ambil, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologis adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga beserta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Istilah wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan indria atau penglihatan indrawi, dan kemudian ditambahkan an atau an pada akhirannya, sehingga arti wawasan itu sendiri adalah cara pandang, cara tinjau, dan juga cara melihat. Kata Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu Nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan kata Antara yang memiliki arti letak antara dua unsur, yaitu dua benua dan juga dua samudra. Oleh karena itu, arti dari kata Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak dari dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi bangsa adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu secara utuh. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia dari aspek sosial budaya adalah beragam. Dari segi wilayah bercorak Nusantara dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kedudukan atau status wawasan Nusantara adalah posisi, cara pandang, dan juga perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku, bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara hierarki posisi atau status wawasan Nusantara menempati urutan ketiga setelah Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam hal rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara itu sendiri adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, dan suku, bangsa, atau daerah. Kita juga bisa mengimplementasikan wawasan Nusantara di berbagai bidang-bidang yang ada di negara ini. Dalam bidang politik, wawasan Nusantara bisa berupa pemilihan umum yang adil, penegakan hukum, dan integrasi nasional. Dalam bidang ekonomi,
bisa berupa pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah yang berjalan dengan lancar. Di bidang sosial budaya bisa berupa pelestarian budaya lokal, mempertahankan budaya lokal, bangga budaya lokal, dan juga toleransi antar agama dan suku bangsa. Dalam bidang pertahanan dan keamanan bisa berupa sistem pertahanan semesta dan juga bisa diimplementasikan pada wujud kita untuk membela negara. Sekian materi wawasan Nusantara yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.